Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Kembali lagi di sini bersama Satya di segmen Sinau Bareng. Oke, di sini aku ingin mengawal dengan semangat pagi, biarpun nanti teman-temannya bukannya siang, pagi, sore, malam dan terserahnya itu. Yang penting ketika kalian buka video ini masih tetap semangat dan jiwanya masih bergelora. Oke. Kali ini kita akan belajar sinau bareng, yaitu segmentasi untuk sharing session, di mana saya ingin sedikit sharing teman-teman gimana sih cara belajar yang enak, yang santai untuk tipikal orang yang malas nyatet dan malas nulis ngapalin seperti saya. Oke teman-teman, disclaimer, ini adalah tips trik yang saya lakukan, yaitu membuat video. Jadi bahkan saya membuat video ini pun juga menjadi catatan untuk saya pribadi juga. Gimana sih caranya untuk tetap ingat ya dengan membuat video. Di video itu adalah merupakan rangkuman secara audio dan video visual. Setidaknya kalian kan pernah dengar dikasih wejangan kayak gini teman-teman. Kalau menulis kalian bisa mendapatkan berapa persen dari ingatan. Kalau mencatat berapa persen materinya. Kalau memahami berapa. Nah kalau video itu kita akan menggabungkan semua aspek yang ada. Jadi gitu teman-teman. Konsepnya begini. Ketika kalian buat video, lancar tidaknya video itu kan tergantung teman-teman dari menyampaikan sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada audiens, bukan? Sebenarnya gini, bisa nggak sih bikin video tanpa skrip? Bisa kok, bahkan video ini dibuat pun tanpa skrip juga. Cuman pengen belajar setup video, lighting, sama sekali belajar ngomong juga. Nah, di sini ketika saya menyampaikan seperti ini, saya akan membuka memori lama yang sudah tertanam di dalam otak saya. Dalam arti gini, aku tuh mau nyampein apa ya? Oh, aku pengen ngasih tips-tips belajar nih, misalnya. Dan dari tips-tips belajar itu, saya tahu bahwa, oh bikin video nih salah satu alternatifnya nih, bisa jadi ingetan lagi, bisa jadi reminder. Karena ketika kalian bisa menyampaikan video di take kamera, tuh kalian sudah mengingat-ingat, oh dulu aku pernah ngapain aja ya cara belajarku gini. Berarti langsung minimal kan pernah bikin video. Atau kalau belum pernah bikin video ya pernah lihat orang bikin video. Nah, dari situ kalian akan riset, akan mengumpulkan data. Dari data sebanyak segubrat gitu, sebuku besarnya itu, kalian akan rangkum mendapatkan intisari. Nah itulah kenapa bikin video. Nah setelah dari video pun biasanya teman-teman gak langsung diupload kan. Biasanya diedit dulu kan. Di-cut kah, bagian mana yang jelek, bagian mana yang kurang pas. Dan itu juga merupakan perulangan di sana. Kalian kan dengarkan lagi, gini ya, ini pas nggak ya? Oh ini pas ya? Oh gitu. Nah barulah teman-teman akan mendapatkan resep video yang bagus. Biasanya video yang berdurasi cuma 1 menit pun, editnya nggak 1 menit. Bisa sejam 2 jam, karena kan mereka akan review, dicek, oh ini videonya udah oke nih, di-render, dicek lagi, sebelum upload, cek lagi. Nah setelahnya kan sudah akan menghafal berapa kali tuh. Dan ini salah satu alternatif kayak mencuri waktu, kayak teman-teman, gimana sih caranya belajar bisa 1 jam gitu loh. Kadang saya mikir, wah jan nek wong tua wis ngongkon sinau ning buku wis males pol sakarwan, tenan. Males banget. Tapi ketika kita bikin video kan kayak semangat gitu loh. Medianya banyak. Ada media buku, catatan tuh, di take selesai, masuk media editing, color grading, kasih sound, kasih sebagainya, jadi menarik, upload. Bahkan orang lain bisa melihat dengan senang gitu loh. Dan itu merupakan nilai plus dari pembuatan video. Memang secara kekurangannya kita akan too much extra untuk membuat video. Tapi menurutku nggak masalah sih. Ketika dunia digital ini sedang berkembang, saatnya kita belajar video. Apapun latar belakangmu, salah satu media promosi yang paling mudah adalah dengan video. Makanya belajar yang paling sederhana pun lewat video juga bisa. Nggak harus di setup lampu dan sebagainya, nggak usah. Kita bisa start dari HP dulu kok. Dari HP kita start, nanti dikit-dikit kalau teman-teman udah candu, ini bikin video tuh kayak nikotin nih, bikin candu. Jadi pengen terus nih. Tapi kita asumsikan nikotin ini ke arah yang baik ya, bukan nikotin narkoba dan sebagainya, bukan. Tapi kita arahkan sifat candu membuat video agar senantiasa produktif dan memberikan kebermanfaatan bagi sesama. Gitu teman-teman. Jadi tips trik sederhana ini semoga bisa membantu teman-teman dalam belajar. Walaupun teman-teman harus too much extra, sekali lagi akan berikan tenaga yang lebih ekstra, tapi nggak masalah. Teman-teman bisa, pertama gini, outputnya kita akan belajar pertama, untuk teman-teman sendiri itu bisa belajar soft skill, public speaking, itu secara soft skill. Secara akademik, kalian akan memahami secara ilmu dan teoritis, seperti apa sih datanya, sumbernya dari mana sih, gitu loh. Dan yang ketiga, kalian akan menambah portofolio Anda di media sosial. Misalnya teman-teman bikin video, itu kan juga butuh bentuk mana sih outputmu, mana hasilnya. Kayak gitu. Jadi emang bikin video tuh outputnya banyak banget, nggak cuma satu hal. Tapi kalau kita bisa memaknai itu bisa sangat banyak lagi. Jadi saya ingin tekankan teman-teman, ini menjadi alternatif ya, bisa dicoba. Jadi cari yang materinya mungkin teman-teman menguasai atau kira-kira cocok jadikan rangkuman secara audiovisual, dibuatlah video aja.
Entah nanti teman-teman secara jangka panjang mau diupload juga nggak masalah, untuk pribadi juga masalah. Bagusnya sih diupload, nanti biar orang tahu. Oh si ini bisa bikin video nih, bisa gini nih. Ya walaupun terus orang lihat muka ITB kadang aku sendiri isin dan yo piye gue dulu. Tapi nggak masalah lah. Yang penting selagi itu buat menebarkan kemanfaatan, kenapa enggak gitu loh. Walaupun cuman satu lirik kalimat, intinya cuma tips belajar dengan buat video, kan sebenarnya intinya kan ini videonya ini. Cuma kan ini saya berikan penjabaran kenapa sih harus bikin seperti itu, alasan dan secara detail dan jelas. Nah teman-teman semoga membantu, dan jika teman-teman pengen apa ya, kita bahas tentang sinau bareng lagi. Jadi sinau bareng itu nggak melulu tentang harus belajar tentang apa ya dalam teks buku, tapi ini konteksnya bebas teman-teman, bisa dalam video, lighting, atau mungkin cara berbicara dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa komentar di bawah, nanti kita coba deh cari yang sekiranya yang bisa kita realisasikan lebih dulu, mana untuk kita kerjakan bersama. Dan semoga video ini sekali lagi bermanfaat dan bermanfaat. Terima kasih, saya Satya Putra Arianto undur diri. Dadah. Oke. Cut.